Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah, tidak semua orang saleh memulai hidupnya dengan kebaikan. Ada yang justru tenggelam dalam dosa, ditakuti manusia, dan hidupnya gelap, namun Allah mengangkatnya dengan satu ayat. Kisah ini adalah tentang seorang perampok jalanan yang ditakuti kafilah-kafilah dagang. Namanya Al-Fudail bin Iyad. Di masa mudanya, Al-Fudail bin Iyad bukanlah orang yang baik. Ia bukan dikenal karena ilmu, bukan pula karena ibadah. Namanya justru disebut dengan nada ketakutan. Ia adalah perampok jalanan, penguasa gelap di jalur-jalur sepi. Ia menghadang musafir yang kelelahan, merampas harta mereka tanpa belas kasihan. Tangisan dan doa orang-orang yang ketakutan tak pernah melembutkan hatinya. Baginya, itu hanyalah suara yang biasa terdengar di malam hari. Jika senja mulai turun, dan bayangan gelap menelan padang pasir, orang-orang akan bergegas menutup pintu rapat-rapat. Kafilah memilih berhenti. Musafir memilih menunda perjalanan karena satu nama cukup untuk membuat mereka gemetar. Al-Fudail bin Iyad. Harta hasil rampokan menjadi makanannya, emas dan perak menjadi alas hidupnya, dan dosa menjadi kebiasaan yang tak lagi terasa berat. Hari demi hari, hatinya semakin keras, semakin tebal tertutup. Tak ada lagi ruang untuk rasa takut. Tak ada rasa takut kepada Allah. Tak ada penyesalan ketika fajar menyingsing. Tak ada tangis di malam hari. Yang ada hanyalah kekuasaan semu dan keberanian palsu. Ia merasa kuat karena ditakuti. Ia merasa hidup karena berkuasa. Padahal tanpa ia sadari, jiwanya sedang sekarat. Ia mengira dirinya bebas, padahal ia sedang terikat. Terikat oleh dosa yang ia ulang-ulang, hingga gelap terasa biasa, dan cahaya terasa asing. Namun di balik kerasnya hidup Al-Fudail bin Iyad, di balik keberaniannya yang ditakuti manusia, tersimpan satu hal yang rapuh, cinta. Ia jatuh cinta kepada seorang wanita. Bukan cinta yang suci, bukan pula cinta yang terjaga, melainkan cinta yang membawanya semakin dekat kepada dosa. Namun cinta itu melemahkannya. Lelaki yang tak pernah gentar menghadang musafir, yang tak takut menghunus pedang, kini jantungnya berdebar hanya karena satu pertemuan. Pada suatu malam, ketika kota telah sunyi, ketika manusia terlelap, Al-Fudail menyelinap keluar. Langit gelap. Angin malam berembus pelan. Hanya cahaya bulan yang menjadi saksi langkahnya. Demi menemuinya, Al-Fudail memanjat dinding rumah sang wanita. Tangannya menggenggam batu, kakinya menapak dengan hati-hati. Ia tidak memikirkan dosa, ia tidak memikirkan Allah. Yang ada di pikirannya hanyalah keinginan. Namun malam itu bukan malam biasa. Saat ia berada di atas dinding, di antara naik dan turun, di antara dosa dan keselamatan, Allah menghentikannya. Bukan dengan petir, bukan dengan suara keras, tetapi dengan satu kalimat yang akan menghancurkan kesombongannya dan membangunkan hatinya. Malam itu, Allah menyiapkan titik balik hidupnya. Saat Al-Fudail bin Iyad memanjat dinding rumah itu, malam terasa begitu sunyi. Langkahnya tertahan di antara bayangan dan cahaya bulan. Hatinya dipenuhi niat yang keliru, namun ia tidak menyadarinya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara lirih. Bukan suara tawa, bukan suara obrolan, melainkan lantunan ayat Al-Quran yang dibaca dengan tenang dan khusyuk. Ayat itu berbunyi, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" QH Al-Hadid 16. Kalimat itu melayang di udara malam, lalu menghantam dada Al-Fudail seperti petir yang membelah langit gelap. Tubuhnya kaku, langkahnya terhenti, tangannya yang mencengkeram dinding mulai gemetar. Hatinya bergetar hebat. Seluruh keberanian palsu yang selama ini ia banggakan runtuh dalam sekejap. Ia melihat kembali hidupnya, jalanan gelap, tangisan musafir, dosa demi dosa yang ia anggap biasa. Air matanya mulai mengalir. Dengan suara yang hampir tak terdengar, di tengah malam yang sunyi, Al-Fudail berbisik lirih, "Ya Allah, sungguh telah datang waktunya. Sungguh telah datang waktunya." Kalimat itu keluar bukan dari bibir yang sombong, melainkan dari hati yang hancur.
Malam itu, Al-Fudail turun dari dinding, bukan untuk melanjutkan dosa, tetapi untuk meninggalkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut kepada Allah. Bukan takut karena manusia, bukan takut karena pedang, tetapi takut karena ia akhirnya mengenal siapa Tuhannya. Dan sejak malam itu, hidup Al-Fudail bin Iyad tidak pernah sama lagi. Dan di malam itu, ia meninggalkan dosa. Ia meninggalkan rampokan. Ia meninggalkan kehidupan lamanya. Ia bersembunyi di sebuah reruntuhan. Di sana, ia mendengar sekelompok musafir berkata, "Mari kita berangkat pagi saja, karena malam ini Al-Fudail masih berkeliaran." Kalimat itu menusuk hatinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku membuat manusia takut, sementara aku tidak takut kepada Allah." Sejak malam itu, Al-Fudail bin Iyad berubah. Sejak malam itu, Al-Fudail bin Iyad menata ulang hidupnya. Ia belajar agama dengan kerendahan hati. Ia memperbaiki sholatnya. Sholat yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi tempat ia berlindung. Ia berdiri lama di hadapan Allah, membaca ayat demi ayat dengan hati yang gemetar, seolah setiap kata adalah janji untuk berubah. Malam-malamnya pun berubah. Jika dulu gelap diisi kezaliman, kini sunyi diisi tangis dan doa. Ia bangun ketika manusia terlelap, bersujud panjang, menangis, bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena takut kehilangan ridha Allah. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu. Perubahan itu tidak instan, namun jujur dan konsisten. Ia jatuh, bangkit, lalu melangkah lagi tanpa menoleh ke belakang. Perlahan, kabar tentang Al-Fudail menyebar, namun bukan lagi dengan nada ketakutan, bukan lagi sebagai perampok jalanan. Namanya kini disebut dengan hormat dan kepercayaan. Ia dikenal sebagai ulama besar di Mekah, sebagai ahli ibadah yang sholatnya panjang dan khusyuk, sebagai penasihat para khalifah yang berani berkata benar tanpa silau jabatan dan harta. Ketika dinasihati penguasa, ia tidak menjilat. Ia mengingatkan tentang akhirat, tentang amanah, tentang hari ketika semua akan dimintai pertanggungjawaban. Lelaki yang dulu ditakuti manusia, kini takut kepada Allah. Dan justru karena itulah Allah mengangkat derajatnya. Dari kisah Al-Fudail bin Iyad, kita belajar, satu ayat bisa mengubah hidup. Taubat yang tulus menghapus masa lalu. Allah memberi hidayah kapan saja. Jika hari ini kamu merasa terlalu jauh, terlalu kotor, terlalu rusak, ingatlah Al-Fudail bin Iyad. Allah mampu mengubah siapapun dalam satu malam. Jika kamu suka kisah Islami seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah inspiratif Sobat Muslim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.